Hal apa saja yang harus kita waspadai agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi pinjaman online. Sebagaimana kita ketahui, berita hangat yang saat ini yaitu mahasiswa dari Bogor itu terlilit hutang ya. Dan bagaimana sih bisa terlilit hutang seperti itu? Kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan, ketika mahasiswa tersebut itu dipengaruhi oleh kakak kelasnya, yang mana dia itu dimasukkan ke grup WA usaha penjualan online, dan mereka itu adik kelasnya itu menginvestasi ke usaha tersebut dengan keuntungan 10% per bulannya dan meminjam modal dari pinjol. Namun ketika usaha tersebut sudah berjalan mungkin beberapa bulan, nah kemudian keuntungan itu tidak didapat oleh mahasiswa tersebut. Akhirnya para mahasiswa yang tidak bisa membayar cicilan di aplikasi pinjaman online tersebut itu ditagih oleh DC atau debt collector, dimana kita ketahui ketika DC itu datang ke rumah berarti sudah lewat 3 bulan ya teman-teman. Jadi hal apa saja yang harus kita waspadai agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman mahasiswa atau teman-teman sekolah itu ditawarkan mengenai investasi, maka teman-teman harus cek terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman itu menginvestasikan ke sejumlah usaha, maka teman-teman itu harus lihat ya legalitas usaha. Itu bisa diperlihatkan ketika dia itu mempunyai surat izin usaha perdagangan atau SIUP ya, dan bahkan laporan keuangan usaha tersebut ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman harus cek lokasinya di mana, kemudian kalau toko online itu berapa produk yang terjual dan kemana saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, ini harus berpikir kritis. Jadi jangan cuma tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan, akan tetapi teman-teman juga harus berpikir logika dari bisnis itu sendiri ya teman-teman. Setelah itu, yang ketiga, pertimbangkan tingkat bunga dan kapasitas pembayaran. Jadi ketika teman-teman itu mau dijanjikan misalkan 10% ya, kemudian teman-teman itu harus meminjam uang ke pinjaman online atau pinjol, maka teman-teman itu harus perhitungkan terlebih dahulu untuk bunga cicilan per bulannya itu berapa. Dan jangan sampai ketika teman-teman itu mendapatkan keuntungan 10%, nah itu tidak menutup bunga dari cicilan per bulan di aplikasi pinjaman online tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Yang paling penting itu nomor 4 ya, jangan gegabah. Jadi ketika teman-teman itu akan melakukan pinjaman ya, seperti di video-video saya sebelumnya, teman-teman juga harus perhatikan konsekuensi dari pinjaman tersebut. Maksimal jika teman-teman akan melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online itu 30% dari total hutang, bukan ketika kita mengajukan pinjaman ya. Jadi total hutang yang kita punya itu maksimal 30%. Dan jangan menggunakan pinjaman untuk bisnis ya teman-teman. Dan kita juga harus perhatikan ketika kita itu dimodalin oleh pembiayaan pinjaman online, maka teman-teman itu harus bisa dipastikan untuk cash flow usaha atau pembayaran dari penjualan teman-teman itu bisa diterima sebelum jatuh tempo cicilan, agar tidak yang namanya telat bayar dan gagal bayar. Dan risiko terberatnya ketika teman-teman itu tidak membayar atau telat bayar ya, maka risiko terberatnya ya data diri teman-teman itu akan jelek di Slick OJK dan BI Checking. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk informasi pinjaman online. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.